Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pembahasan atau penjelasan jawaban soal tryout kimia yang kedua dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nomor 1. Nilai energi ionisasi pertama sampai ke 6 untuk suatu unsur pada golongan utama berturut-turut sebagai berikut. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut berada pada golongan berapa. Nah, sebelum menjawab soal seperti ini, maka kita pahami dulu pengertian dari energi ionisasi pertama itu sendiri ya. Yang dimaksud dengan energi ionisasi pertama adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pertama dari atom netral dalam keadaan gas. Sedangkan energi ionisasi kedua adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron kedua dari atom netral dalam keadaan gas. Dan begitu pun untuk energi ionisasi ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dari data energi ionisasi ini, tentukan dulu selisih dari energi ionisasi 1 ke 2, kemudian 2 dan 3, ketiga dan keempat, keempat dan kelima, kelima dan keenam. Nah, seperti ini ya. Seperti ini selisihnya. Nah, ini terakhir ini. Dari data energi ionisasi terjadi kenaikan secara drastis pada energi ionisasi kelima. Nah, jadi dari energi ionisasi keempat ke 5 ya. Dari 4 ke 5 ini selisihnya paling besar ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut adalah merupakan golongan 4A ya. Karena tadi golongan utama, maka di sini golongan 4A. Hal ini disebabkan karena pada energi ionisasi kelima, elektron diambil dari ion yang konfigurasinya sudah stabil. Jadi jawabnya adalah B. Nomor 2. Titik didih H2O lebih tinggi daripada titik didih H2S. Nomor atom O 8, nomor atom S sama dengan 16. Sebab molekul H2O dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Nah, perhatikan titik didih H2O lebih besar daripada titik didih H2S ya. Nah, berdasarkan referensi, ternyata titik didih H2O sama dengan 100 derajat Celcius. Titik didih H2S sama dengan minus 62 derajat Celcius. Hal ini terjadi oksigen memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada keelektronegatifan belerang. Nah, di sini oksigen sama dengan 3,5, S sama dengan 2,5. Sehingga ikatan H2O lebih polar. Akibat ikatan H dengan O yang sangat polar, sehingga terjadi ikatan antar molekulnya yang berupa gaya tarik antar atom, yang keelektronegatifannya besar dengan atom H pada molekul lainnya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini satu molekul H2O ya, mengadakan ikatan dengan molekul H2O lainnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara atom hidrogennya itu sendiri dengan unsur oksigennya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ikatan
hidrogen antar molekul, ya. Antar molekul, di mana di sini hidrogen dengan oksigen di molekul H2O lainnya. Jadi jawabannya adalah A, ya. Nah, jadi pernyataannya benar, alasannya pun benar. Yang ketiga, yang dimaksud atau yang dinamakan kalor pembentukan adalah perubahan entalpi bagi reaksi. Ya, nomor 1, 2. Ini ada 1, pembentukan gas karbon monoksida dari karbon dan gas oksigen. Yang kedua, pembentukan 2 mol, ya, karbon monoksida dari karbon dan gas oksigen. Yang ketiga, pembentukan 1 mol CO2 dari C dan gas oksigen. Kemudian yang keempat, pembentukan 1 mol gas karbon dioksida dari C dalam keadaan gas dan oksigen gas. Yang dimaksud dengan kalor pembentukan adalah sama dengan perubahan entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar, yaitu 25 derajat 1 atmosfer. Ya, jadi perhatikan pembentukan 1 mol senyawa itu, ya, dalam keadaan standar. Maka di sini jawabannya adalah 1 dan 3. 3 karbon dalam keadaan standar adalah berupa padatan, oksigen adalah gas, kemudian CO2 adalah gas. Kemudian yang pertamanya, ya, dalam keadaan standar karbon adalah solid atau padatan, kemudian gas, oksigen dalam keadaan gas, ya. Hasilnya adalah 1 mol CO gas. Jadi sekali lagi perubahan entalpi standar atau kalor pembentukan standar itu adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Dalam wadah yang volumenya 1 liter, terdapat reaksi kesetimbangan berikut ini. Gas CO tambah gas H2O menghasilkan CO2 dan H2O. CO2 dan H2. Sekali lagi, gas CO ditambah gas CO tambah gas H2O menghasilkan gas CO2 dan gas H2. Mula-mula CO 1 mol, H2O 1 mol. Ya, volumenya 1 liter. Kemudian saat bereaksi, saat bereaksi itu kita cari pertama dari yang diketahui sisa. Jadi dari mana ini 0,8? Pertama, sisanya dulu, ya, CO bersisa 0,2. Berarti yang bereaksinya adalah 0,8. Ya, jadi yang diketahuinya adalah 0,2, yang bersisa maka yang bereaksi 0,8. H2O juga sama, 0,8. Kemudian CO2 0,8, H2 0,8. Pada saat timbang, ya. Ini pada saat timbang ternyata di sini CO 0,2, 0,2, ini 0,8, 0,8. Maka Kc sama dengan, ya, hasil kali konsentrasi hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya per hasil kali konsentrasi reaksi pangkatkan dengan koefisiennya. Nah, seperti ini persamaan Kc-nya, masukkan jumlah molar. Nah, karena di sini volumenya 1 liter, berarti di sini 0,8. Ya, 0,8 per 0,2 kali 0,2. Maka hasilnya adalah 16.
Jadi jawabannya adalah C. Nomor 5. Harga pH larutan yang diperoleh, dengan mencampurkan 50 ml asam nitrat, asam kuat 0,2 molar dan 50 ml KOH 0,4 molar. KOH basa kuat. Jadi ini campuran antara asam kuat dengan basa kuat, di mana jumlah volume dan molaritasnya berbeda. Jadi kalau di sini campuran asam kuat dengan basa kuat jumlah molnya berbeda, perlu memakai persamaan reaksi, mula-mula bereaksi sisa, ya, atau terbentuk sini, ya. Di sini kebetulan jumlah milimolnya ini volume kali molar, volume mili kali molar milimol. Maka kalikan sini, ya, 50 kali 0,2 10, ini 20. Yang bereaksi, ya, di 10 yang habis bereaksi adalah yang jumlah molnya kecil, yaitu HNO3, maka diambil 10. Maka ini bereaksi 10, maka bersisa 10. Jadi yang berlebih atau yang bersisa adalah basa kuat KOH 10 milimol. Ya, maka konsentrasinya adalah 10 milimol bagi 100 0,1 molar. Karena ini basa kuat, maka OH- sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Maka POH sama dengan 1, pH sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 6. Larutan asam propionat 0,8 molar Ka 4,5 kali 10 min 5 sebanyak 5 ml dititrasi dengan larutan NaOH 0,10 molar. pH larutan asam propionat sebelum dititrasi adalah asam propionat adalah asam lemah, ya. Maka kalau sebelum dititrasi berarti kan ini belum dicampurkan. Ya, jadi konsentrasi dan volumenya tetap tidak berubah. Maka di sini, ya, asam propionat 0,8 molar dan volumenya 5 mili ini tidak berubah. Ya, untuk mencari konsentrasi ion H+ dalam asam lemah adalah ini H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ya, sini 4,5 kali 10 min 5 kali 0,8 sama dengan 36 kali 10 min 6, 6 kali 10 min 3. Maka pH sama dengan 3 min loh 6. Jawabannya adalah E. Nomor 7. Larutan glukosa dalam air mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Jika Kb sama dengan 0,52 dan Kf sama dengan 1,86, maka larutan tersebut akan membeku pada suhu berapa derajat, ya? Diketahui di sini TB itu adalah titik didih larutan glukosa 100,26. Berarti kenaikan titik didihnya delta TB-nya ya 0,6. Jadi 100,26 diambil 100, 0,26. KB-nya 0,52, KF 1,86, berapa TF-nya? Maka gunakan rumus. Ya, karena ini larutan glukosa adalah non elektrolit, maka delta TB sama dengan KBM. Maka diperoleh di sini M sama dengan 0,26 bagi 0,52, 0,5 molar. Karena yang ditanyakan adalah titik beku, maka delta TF sama dengan KFM. Itu 1,86 kali 0,5 sama dengan 0,93 derajat. Karena ditanyakannya TF atau titik beku, titik beku air kan 0. 0 diambil 0,93. Maka sama dengan minus 0,93 derajat Celcius. Jawabannya adalah D.
Nomor 8. Atom tembaga yang mengalami oksidasi pada reaksi berikut adalah, jadi untuk mengetahui apakah reaksinya oksidasi atau reduksi, maka lihat perubahan bilok yang terjadi ya pada senyawa tersebut. Nah, di sini tembaga Cu. Yang pertama ini Cu, sini adalah plus 2. Nah, di sini plus 2, berarti tidak berubah. Yang kedua, Cu di sini biloknya plus 2, sedangkan di sini 0. Turun, maka ini namanya reduksi kalau turun ya. Kemudian yang ketiga, di sini Cu2+, sini Cu2+, tidak berubah. Berarti bukan redoks. Yang keempat, Cu0, kemudian sini Cu2+, maka ini namanya terjadi kenaikan bilok. Bilangan oksidasi, maka nomor 4 ini adalah reaksi oksidasi. Nah, Cu mengalami oksidasi ya, yang perubahan biloknya naik ya. Jadi yang benar adalah 4 saja. Jawabannya adalah D. Nomor 9. Pada setiap sel elektrokimia terjadi oksidasi pada anoda dan reduksi pada katoda. Benar, sebab reaksi pada setiap elektrokimia merupakan reaksi redoks. Benar juga, ya. Jadi sekali lagi, pada anoda terjadi pelepasan elektron atau reaksinya oksidasi. Pada katoda terjadi penyikatan elektron atau reaksi reduksi. Nah, setiap elektrokimia itu adalah merupakan reaksi redoks, pasti ya. Tapi di sini tidak ada hubungan sebab akibatnya. Maka jawabannya adalah B. Nomor 10. Nama senyawa hidrokarbon dengan rumus seperti ini. Nah, ini adalah termasuk golongan hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2, yaitu alkena. Dan alkena ini mempunyai cabang. Nah, perhatikan dulu. Ya, tentukan rantai C yang terpanjangnya. Dari mana? Ya, dari karbon yang terikat dekat dengan gugus fungsi alkenanya. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, ke bawah 5, 6. Ini kan disingkat jadi 5, 6. Nah, 5, 6 jadi heksena rantai terpanjangnya. Ada cabang pada C nomor 4. Nah, ini seperti ini. Jadi 1, ya 2, 3, 4. Ini cabang. 5, 6. Jadi namanya adalah 4 metil 2 heksena. Jadi jawabannya adalah D. Sekian pembahasan soal tryout kimia yang kedua. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau kurang memuaskan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.